saged. Itulah perumpamaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad ya menungso, Kanjeng Nabi Muhammad ya ambekan, Kanjeng Nabi Muhammad ya sedo, Kanjeng Nabi Muhammad ya dahar, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menikah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi tidak bisa dibandingkan dengan manusia yang lain. Mulai dari lahirnya, mulai dari Kanjeng Nabi Muhammad mulai beranjak dewasa, mulai dari Kanjeng Nabi Muhammad diutus menjadi seorang rasul dan lain sebagainya, tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Kenapa? Karena manusia yang satu ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dipilih oleh Allah untuk sebagai contoh, Pak. Contoh itu harus terbaik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah benar-benar nih, coba kita lihat lam pertama adalah lam berfaedah takkid, ditambah malih huruf qad. Kalimat qad, kata apa? Qad yang masuk kepada fi'il madhi yang faedahnya juga takkid. Ini menunjukkan benar sangat benar. Laqad kana lakum, bagi kalian umatipun Rasulullah, fi Rasulillah, yang ada dalam Kanjeng Nabi Muhammad, mulai dari fisiknya, mulai dari semuanya, akhlaknya, perangainya, semuanya yang ada pada Kanjeng Nabi Muhammad kemarin sudah diterangkan di pertemuan malam Rebu kemarin. Pilih aib yang ada bagi kita, menikah bagi Nabi Muhammad kelebihan. Betul ya? Ya, hadir apa betul? Hadir tak? Lek itu kula panjenengan niku mboten pas. Tapi lek itu dengan Nabi, apa ya padha? Nah, tidak sama. Yatim, bahkan ngapunten, ummi. Sumber ummi napa ta? An-Nabiyil ummi. Kanjeng Nabi Muhammad niku mboten saged baca tulis. Lek kawula panjenengan mboten saged baca tulis niku aib napa kelebihan, Pak? Jenengan ora iso maca, ora iso nulis, gak roh apa nol putul, kira-kira niku aib napa kelebihan? Aib napa kelebihan? Tapi Kanjeng Nabi Muhammad aib lajeng kula panjenengan ketika terletak pada Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Nabiul Ummi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat baca dan tidak dapat tulis ketika diangkat menjadi rasul. Tapi jangan anggap kemudian Nabi Muhammad setelah itu gak bisa baca tulis. Nabi Muhammad menjadi orang yang paling alim setelah itu. Tapi ketika mendapatkan wahyu, masa-masa wahyu itu, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku Nabiyul Ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi itu kelebihan Rasul. Kenapa? Karena ketika Kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa baca, boten saged nulis, menika boten bakal dianggap sebagai orang yang ngarang-ngarang niku Al-Qur'an karangane Nabi. Lalu bagaimana bisa mengarang dengan Al-Quran yang dengan sastra yang sangat luar biasa tingginya? Tidak bisa, Pak. Kan sudah di luar akal. Gimana? Itu sebagai penguat Rasulullah Muhammad. Itu salah satu contohnya. Nah, niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada kekurangan sama sekali. Ada uswatun hasanah. Untuk kalau panjenengan dapat ambil suri tauladan. Tapi ternyata suri tauladan itu hanya kepada orang-orang tertentu. Tiang ingkang saged nyuri tauladani Kanjeng Nabi niku hanya orang-orang tertentu. Siapa yang disebutaken kali Gusti Allah? Liman kana yarjullah. Ternyata hanya orang yang hanya berharap kepada Allah saja sing saged betul-betul niru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong sing ikhlas tok sing saged niru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas niku contone ikhlas niku napa sih? Pak, kawula panjenengan natos nulis surat napa mboten? Natos nulis surat tulisane kepada yang terhormat fulan. Nggih. Mengabarkan bahwa saudaramu di sini dalam keadaan baik-baik saja. Saya mengirimkan kepada Anda surat ini dan saya bawakan hadiah kepada Anda. Saya kasih kabar begini, TTD saudaramu Fulan bin Fulan. Kepada Anda, saudara saya di Jakarta
Jalane disebutaken di dalam kertas, masukkan di dalam amplop. Lah amplop kemudian tulisannya nang ngarepe alamatnya bukan sesuai dengan yang di dalam kertas. Tulisannya apa? Di Banyuwangi dikei kode pose, dikei alamatnya, dikirim nang kantor pos. Isine niku wau untuk saudara teng Jakarta. Tapi kemudian disampul dorof atau sampul daripada amplop niku wau tulisane dateng Banyuwangi sak alamate sak kode pose. Kira-kira tekone nang ndi? Banyuwangi apa Jakarta? Banyuwangi apa Jakarta? Tapi isinya Banyuwangi ini, tapi isinya Jakarta loh Pak. Panggilannya saudaraku yang ada di Jakarta. Isinya semuanya itu, tapi alamatnya keliru. Kira-kira nyampe nya teng Jakarta nang Banyuwangi. Kula panjenengan sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallah dan lain sebagainya sampai inni wajjahtu, ya Allah sesungguhnya aku wajjahtu, aku menghadapkan kepada engkau ya Allah, wajhiya. Terus kemudian inna sholati, sesungguhnya sholatku ini ya Allah, wa nusuki, sampai maca ora niki? Sholati, sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku ya Allah, lillahi rabbil alamin, kepada engkau Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai alam semesta, hanya kepada engkau ya Allah, ya Allah. Allahu Akbar, isinya ngono Pak. Tapi ternyata sholatnya niku wau karena dipandang manusia. Ono calon mertuane nang niku sholatnya dikusuk-kusuk. Walaupun kalimat niku menghadap kepada Allah, tapi ternyata ria'an nas, pengen dipandang oleh calon mertuanya. Kira-kira niki sampainya kepada Allah napa kepada tiang sepah ini kok? Hah? Napa datang mertuane niku? Kenapa? Karena salah alamat, salah niat. Lah, uang sing pengen ngikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yarjunallah wal yaumal akhir, pengine namung akhirat. Wong jalanaken ngikuti Kanjeng Nabi Muhammad, akan tetapi kok ada tendensi keduniawian, maka ya tidak akan mendapatkan apa makna al-ittiba, makna mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad, gawe jubah, gawe imamah dan lain sebagainya. Tapi ternyata tujuannya adalah pandangan dunia, biar dia dihargai di dunia, bukan berharga di akhirat. Ya dia dapatnya masalah dunia niku tok. Gini bagaimana? Gini bagaimana? Yang terakhir kemudian menikah wal yaumal akhir. Hah? Wal yaumal akhir. Kemudian yang terakhir menikah apa? Ayat ini wow. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Kemudian wa dzakarallah katsira. Okay. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyaknya. Artinya boten bakal seseorang itu dapat mendapatkan nilai mengikuti Kanjeng Nabi kecuali tiang niku wau adalah orang-orang yang di situ karena Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli ahyanin, setiap waktunya meniku selalu diisi dengan mengingatnya kepada Allah. Makan, minum, ingatnya kepada Allah. Niki saya tutup dengan satu hadis. Kanjeng Nabi niku dawuhaken innallaha yuhibbu, Allah niku paling cinta minal abdi, min abdihi, dari hambanya, idza akala aklatan, ketika makan satu makanan, hamidah, muji dateng Gusti Allah. Wa idza syariba syarbatan hamidah, ketika meminum satu teguk air selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cinta kepada itu.
makan, minum, setiap waktunya selalu di situ adalah Allah, Allah dan Allah. Orang yang demikian inilah yang berpotensi berat untuk dapat mengikuti secara sempurna, walaupun tidak akan pernah sempurna, tapi mengikuti kamal al-mutaba'ah datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang jauh dari 3 kriteria itu maka akan hanya yadda'i, akan hanya mengaku, akan hanya sedikit yang dapat dilakukan untuk mengikuti dan mengidolakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kula panjenengan datang menika majelis, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring petunjuk datang kula panjenengan, paling pitulung datang kula panjenengan untuk ditumbuhkan di dalam hati kula panjenengan mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-taladzud bidzikri, dapat merasakan lezat dengan kita menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak keluarkan dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala jadikan kita minal muta'alliqina bihadzal nuril mubin, termasuk orang yang punya kumantil datang nur cahaya yang terang ini, cahaya yang nyata ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak putu kula panjenengan dipun jagi dening Gusti Allah dari semua fitnah zaman, dipun paringi kula panjenengan umur ingkang panjang, sehat wal afiat. Mugi-mugi rizki kula panjenengan dipun paringi rizki ingkang barokah, dipun paringi rizki ingkang kathah, dipun paringi rizki ingkang dapat menyelamatkan kula datang kula panjenengan datang akhirat kula panjenengan, bukan rizki yang dapat membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la marhuma ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin ya rabbana ya dzal baha wa dzas sana wa dzal 'ata wa dzal ghina anta mujibus sa'ilin ya Allah yassir lana umurana washrah lana sudurana wastur lana uyubana fa anta bisadrika min ya Allah waghfir lana dhunubana wa kulla dhanbin 'indana wamnun bitaubatin lana anta habibut taibin ya Allah bijahi sayyidina rasul wal hasanain wal batul wal murtada bil fahul wa jahi jibril amin thumma salatu wassalam ala nabi khairil anam wa alihi al-ghuril kiram wa sahbihi wat tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum samihuni ala taqsir wa samihuni ala tadwil. Ngapunten pilih kula wonten keliru dalam menyampaikan menika dalu, pilih terlalu panjang terlalu larut malam, tapi insyaallah semakin berkorban kula panjenengan semakin berat kula panjenengan, insyaallah ganjarane dipun paringi double kali Gusti Allah. Mungkin dipun paringi kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa lafu minkum samihuni ala taqsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.